Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Anastasia dengan NIM 710142130. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas skripsi artikel saya pada mata kuliah Seminar Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan mereview dua jenis artikel dengan pendekatan kuantitatif yang berjudul The Roles of the HR Function, A Systematic Review of Tensions, Continuity and Change, dan jurnal kedua dengan pendekatan kualitatif dengan judul Taking the Emergent in Team Emergent States Seriously, A Review and Preview. Adapun masalah yang dibahas pada jurnal pertama yaitu tentang dinamika temporal dari tim emergent states yang merupakan sifat dinamis yang berkembang selama interaksi tim seperti kohesi, kepercayaan, dan kognisi. Artikel ini menyoroti bahwa meskipun banyak studi yang telah berfokus pada ISS, hanya sedikit yang meneliti dinamika temporalnya, bagaimana keadaan ini berubah seiring waktu. Melalui analisis 115 studi longitudinal dengan TISS, ditemukan bahwa adanya pola universal untuk bagaimana keadaan ini berkembang. Mereka dapat meningkat, menurun, atau berfluktuasi. Faktor kunci yang mempengaruhi perubahan dalam TISS termasuk aktivitas pembentukan tim, umpan balik, dan iklim motivasi secara keseluruhan. Artikel ini juga membahas implikasi praktis untuk manajemen sumber daya manusia dan menyarankan penelitian di masa depan untuk lebih memahami perubahan yang berarti dalam TISS. Dan artikel kedua dengan pendekatan kualitatif yang membahas tentang beberapa permasalahan terkait peran MSDM dalam organisasi. Salah satu isu utama adalah ketegangan antara nilai-nilai dan tujuan dari berbagai pemangku kepentingan yang terpengaruh oleh MSDM, terutama dalam konteks devolusi, akuntabilitas bersama, digitalisasi, dan outsourcing. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti keterbatasan dalam penelitian yang ada seperti pembatasan pada artikel yang ditinjau oleh rekan sejawat dan diterbitkan dalam bahasa Inggris, serta perlunya pendekatan yang lebih beragam dalam mengklasifikasikan literatur yang ada. Permasalahan lain yang dibahas adalah tantangan dalam mengadopsi peran yang lebih strategis oleh spesialis SDM tanpa mengabaikan aspek penting yang membedakan MSDM. Adapun tujuan pada artikel pertama yaitu untuk memahami dinamika temporal dari tim emergent states dan bagaimana keadaan ini berubah seiring waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola umum dan kondisi yang mempengaruhi perubahan dalam TISS serta untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika temporal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan teori pengembangan tim yang lebih kuat dan lebih repose. Adapun tujuan pada artikel kedua yaitu untuk memberikan tinjauan komprehensif mengenai kesinambungan dan perubahan peran yang terkait dengan fungsi sumber daya manusia serta ketegangan yang ditimbulkannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis literatur yang menyelidiki sifat peran SDM dan bagaimana peran tersebut telah berkembang selama beberapa dekade terakhir ini. Adapun metode pengumpulan data pada jurnal yang pertama yaitu dalam penelitian ini melibatkan analisis terhadap 119 studi longitudinal yang telah dipublikasikan dengan fokus pada pendekatan kuantitatif. Dalam studi kuantitatif ini, data dikumpulkan melalui pengukuran berulang dari tim emergent states atau TESS pada 2 atau lebih titik waktu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat perubahan atau perkembangan TESS secara objektif dengan menggunakan konsisten, sehingga hasilnya dapat diolah secara statistik untuk mengevaluasi pola atau tren yang terjadi seiring waktu. Yang kedua, dengan metode pengumpulan yang digunakan dalam jurnal ini melibatkan wawancara semi terstruktur sebagai metode utama untuk penelitian kualitatif, serta analisis isi atau tematik sebagai teknik analisis data utama. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan retrospektif dengan beberapa studi menggunakan data sekunder dan proses pengumpulan data multi-tahun. Untuk penelitian kuantitatif, sebagian besar studi bersifat cross-sectional dan menggunakan desain survei atau pengujian hipotesis. Selanjutnya, analisis data yang digunakan pada artikel yang pertama yaitu dalam penelitian ini melibatkan peninjauan dan sintesis dari 115 studi longitudinal yang berfokus pada tim emergent states atau TISS. Studi-studi ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola dinamika temporal TISS
termasuk peningkatan, penurunan, dan fluktuasi dari waktu ke waktu. Data dianalisis berdasarkan jumlah pengukuran yang dilakukan dengan studi yang memiliki tiga atau lebih pengukuran menunjukkan dinamika yang lebih kompleks dibandingkan dengan studi yang hanya memiliki dua pengukuran. Selain itu, analisis juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam TISS seperti aktivitas pembentukan tim, umpan balik, dan iklim motivasi. Studi ini juga mengkaji peran desain penelitian dalam mengungkap dinamika temporal, menunjukkan bahwa desain dengan lebih banyak titik pengukuran cenderung mengungkapkan dinamika yang lebih kaya. Kemudian pada artikel kedua, dalam penelitian pada jurnal yang merupakan penelitian kualitatif, analisis isi atau tematik digunakan sebagai teknik analisis data utama. Yang selanjutnya ada cara penulisan hasil dan pembahasannya. Pada artikel 1, penulisan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, hasil penelitian disajikan dengan merangkum temuan utama dari analisis 15 studi longitudinal. Penulis mengidentifikasi bahwa tidak ada pola universal dalam perkembangan tim emergent states seiring waktu. Hasil menunjukkan bahwa TISS dapat meningkat, menurun, atau berfluktuasi tergantung pada konteks dan kondisi tertentu. Kemudian yang selanjutnya data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel atau grafik yang menunjukkan perubahan TSS pada berbagai titik waktu, serta distribusi studi yang menunjukkan peningkatan, penurunan, atau fluktuasi. Nah, selanjutnya pada pembahasan berfokus pada interpretasi hasil penjelasan mengapa TISS mungkin berubah dengan cara tertentu dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, seperti aktivitas pembentukan tim, umpan balik, dan iklim motivasi. Selanjutnya, penulis juga membandingkan temuan dengan literatur sebelumnya, menyoroti kesamaan dan perbedaan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Implikasi praktis dari temuan ini untuk manajemen tim dan pengembangan organisasi juga dibahas, memberikan wawasan tentang bagaimana hasil penelitian dapat diterapkan dalam konteks nyata. Kemudian pada artikel yang kedua, penerapan hasilnya, yang pertama, deskriptif. Bagian hasil dimulai dengan penilaian deskriptif terhadap lanskap intelektual terkait peran SDM. Ini mencakup identifikasi dan kategorisasi literatur akademis selama lebih dari 50 tahun. Dan selanjutnya tema utama. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk diskusi naratif mengenai tema-tema utama yang ditemukan dalam literatur seperti ketegangan historis dan transisi menuju peran strategis. Yang kedua, pada pembahasan interpretasi hasil, pembahasan menginterpretasikan hasil dengan menyoroti bagaimana ketegangan historis dalam SDM tetap menjadi kesinambungan yang menentukan meskipun ada upaya transisi ke peran strategis. Yang selanjutnya perbandingan dengan literatur. Diskusi mencakup perbandingan dengan model normatif peran SDM, termasuk karya Ulrich, dan bagaimana model ini telah mempengaruhi penelitian di bidang ini. Yang selanjutnya implikasi. Pembahasan juga mencakup implikasi praktis bagi profesional SDM seperti nilai dari proses peninjauan berkala terhadap peran dan tujuan mereka. Yang selanjutnya ada keterbatasan dan rekomendasi. Jurnal ini mengidentifikasi keterbatasan dalam penelitian yang ada dan memberikan rekomendasi untuk penelitian masa depan guna mengembangkan teori dan proses penelitian mengenai peran SDM. Yang selanjutnya ada kelebihan dari jurnal pertama, yaitu komprehensif. Penelitian ini menganalisis 112 studi longitudinal, memberikan cakupan yang luas dan mendalam tentang dinamika temporal dari tim emergent states. Yang kedua, pendekatan longitudinal. Dengan menggunakan data dari berbagai titik waktu, penelitian ini mampu mengidentifikasi pola perubahan dalam TSS yang mungkin tidak terlihat dalam studi cross-sectional. Yang ketiga, yaitu identifikasi faktor pengaruh. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan dalam TSS seperti aktivitas pembentukan tim dan umpan balik yang memberikan wawasan praktis untuk manajemen tim. Yang selanjutnya kelebihan pada artikel kedua yaitu pendekatan sistematis. Jurnal ini menggunakan pendekatan sistematis dalam meninjau literatur yang memungkinkan identifikasi tema pada pola utama peran SDM selama lebih dari 50 tahun. Yang kedua yaitu analisis tematik. Penggunaan analisis tematik dan pendekatan abduktif memungkinkan pengembangan tema a priori dan identifikasi pola empiris yang muncul memberikan wawasan mendalam tentang evolusi peran SDM. Dan yang
Ketiga, ada cakupan luas. Dengan menyertakan artikel dari berbagai jurnal terkemuka, jurnal ini memastikan cakupan yang luas dan komprehensif dari literatur terkait peran SDM. Dan yang terakhir, implikasi praktis. Jurnal ini memberikan implikasi praktis yang relevan bagi profesional SDM seperti pentingnya peninjauan berkala terhadap peran dan tujuan mereka. Yang selanjutnya ada kekurangan dari artikel yang pertama. Yang pertama ada variabilitas desain studi. Studi ini yang dianalisis memiliki desain yang bervariasi yang dapat mempengaruhi konsistensi dari komparabilitas hasil. Yang selanjutnya ada keterbatasan pengukuran beberapa studi. Keterbatasan pengukuran. Beberapa studi hanya memiliki dua titik pengukuran yang mungkin tidak cukup untuk menangkap dinamika temporal yang kompleks. Dan yang terakhir ada kurangnya fokus pada konteks spesifik. Dan ini mungkin kurang memperhatikan bagaimana konteks spesifik seperti industri atau budaya mempengaruhi dinamika di ISS. Yang selanjutnya kekurangan pada artikel yang kedua. Yang pertama ada keterbatasan sumber. Tinjauan ini terbatas pada artikel yang dipinjau oleh rekan sejawat dan diterbitkan dalam bahasa Inggris di jurnal berkualitas tinggi, sehingga mungkin mengabaikan sumber lain seperti bab, buku, atau laporan teknis. Keterbatasan metodologi. Meskipun pendekatan penelusuran gabungan memperkuat proses pemilihan sampel, jurnal ini mengakui bahwa pendekatan tersebut tidak dapat menjamin kelengkapan tinjauan. Yang ketiga ada potensi bias. Ada potensi bias dalam pemilihan artikel yang hanya berasal dari jurnal terkemuka, yang mungkin mengabaikan perspektif dari outlet yang kurang diakui. Dan yang terakhir ada keterbatasan dalam konseptualisasi. Meskipun berusaha mengedepankan teori-teori yang relevan, jurnal ini mungkin telah mengabaikan konseptualisasi model per SDM yang kurang dikenal. Nah, selanjutnya saya akan membacakan hasil esai pendek yang sudah saya buat. Hasil esai yang saya buat ini mengenai perbedaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam dunia penelitian terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Masing-masing pendekatan memiliki karakteristik tujuan dan metode yang berbeda yang membuatnya lebih sesuai untuk jenis pertanyaan penelitian tertentu. Definisi pendekatan sendiri yaitu metode yang berfokus pada pengumpulan data numerik dan analisis statistik untuk mengukur dan menganalisis fenomena secara objektif. Pendekatan ini sering digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik dengan data yang dapat diukur. Sebagai contoh, penelitian kuantitatif dapat melibatkan survei yang mengumpulkan data dari populasi besar untuk mendapatkan gambaran umum tentang suatu fenomena. Di sisi lain, penelitian kuantitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan fokus pada interpretasi dan pemahaman konteks sosial dari subjek penelitian. Metode ini lebih menekankan pada pengumpulan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis teks. Penelitian kualitatif seringkali digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman pandangan atau makna yang diberikan oleh individu terhadap suatu fenomena. Selanjutnya, kapan dan mengapa memilih pendekatan tertentu? Pemilihan Pemilihan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan. Penelitian kuantitatif lebih sesuai ketika peneliti ingin menguji teori atau hipotesis dengan data yang dapat diukur secara statistik. Misalnya dalam studi tentang pengaruh pendidikan terhadap pendapatan, peneliti dapat menggunakan survei untuk mengumpulkan data numerik dari populasi yang besar. Sebaliknya, peneliti kualitatif lebih tepat digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi pengalaman, pandangan, atau makna yang diberikan oleh individu terhadap suatu fenomena. Contohnya dalam penelitian tentang dampak psikologis dari kehilangan pekerjaan, wawancara mendalam dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan mendalam tentang pengalaman individu. Contoh kasusnya untuk menggambarkan bagaimana kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sama. Mari kita lihat pertanyaan bagaimana pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Dalam pendekatan kuantitatif, peneliti dapat melakukan survei untuk mengumpulkan data dari ribuan remaja mengenai frekuensi penggunaan media sosial dan tingkat kecemasan atau depresi mereka. Data ini kemudian dianalisis secara statistik untuk
untuk menemukan hubungan antara kedua variabel tersebut. Sebaliknya, dalam penelitian kuantitatif, peneliti dapat melakukan wawancara mendalam dengan sekelompok remaja untuk memahami bagaimana mereka merasakan dampak media sosial terhadap kesehatan mental mereka. Hasil dari wawancara ini dapat memberikan konteks dan nuansa yang tidak dapat ditangkap oleh data memori. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan esai yang sudah saya buat, yaitu secara keseluruhan, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penelitian kualitatif bersifat mendalam dan memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti, namun cenderung subjektif dan sulit untuk membuat generalisasi. Di sisi lain, penelitian kuantitatif lebih objektif dan dapat menghasilkan data yang lebih mudah dianalisis, tapi mungkin tidak memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial. Pemilihan pendekatan yang tepat sangat bergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang ingin diperoleh. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.